Melansir Tribun Jambi, Minggu, 2 November 2025, Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, mengatakan hasil pemeriksaan sementara pelaku mengakui perbuatannya menghabisi nyawa dosen EY. Adapun motif utama aksi keji tersebut diduga karena masalah pribadi dan asmara yang meruncing antara pelaku dan korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan asmara antara pelaku dan korban, ungkap Kapolres dalam konferensi pers yang digelar Minggu, 2 November 2025. Meskipun motif asmara dan masalah pribadi telah terkuak, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyidik Satreskrim Polres Bungo masih mendalami motif lain yang mungkin melatar belakangi perbuatan tersebut. Penyelidikan juga masih mencakup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam pembunuhan ini. Proses hukum tanpa toleransi. Menanggapi fakta bahwa pelaku adalah anggota kepolisian, Kapolres Bungo menjamin proses hukum akan berjalan profesional dan transparan. Ini sesuai dengan perintah tegas dari Kapolda Jambi. Kami menegaskan, meskipun pelaku merupakan oknum anggota Polri, proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa ada perlakuan khusus, tegas AKBP Natalena Eko Cahyono. Ia berjanji tidak akan ada upaya penyembunyian kasus. Anggota yang bersalah akan diproses pidana umum dan juga kode etik kepolisian, tidak ada toleransi, siapapun dia, tandasnya. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal berlapis yakni pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kasus ini menjadi sorotan utama di Jambi, menanti pengungkapan tuntas dan keadilan bagi korban. Hasil visum. Pemeriksaan jenazah yang dilakukan oleh Dr. Supriyadi dari RSUD H. Hanafiye Muara Bungo menemukan bukti kekerasan yang signifikan. Dokter menemukan lebam dan luka di area kepala dan leher, serta tanda-tanda mencurigakan di sekujur tubuh korban. Bukti-bukti kekerasan yang ditemukan antara lain: 1. Luka di kepala. Terdapat lebam di seluruh wajah dan benjolan besar di kepala bagian belakang dengan dimensi lebar sekitar 13 cm dan panjang 10 cm. 2. Kekerasan leher dan bahu. Ditemukan lebam pada bagian leher dan memar di kedua bahu, kanan dan kiri, yang diduga akibat benda tumpul atau tajam. 3. Dugaan kekerasan seksual. Tim medis juga menemukan adanya cairan pada bagian organ intim korban, yang mengindikasikan adanya dugaan kekerasan seksual. Dokter memperkirakan dosen EY, yang merupakan warga Kecamatan Pelepat Ilir, ini telah meninggal dunia sekitar 12 jam sebelum ditemukan. Perkiraan waktu kematian ini didukung oleh temuan darah berwarna gelap yang keluar dari mulut dan hidung korban, yang mengindikasikan proses pembusukan awal.